kasih nih Pak dosen atas pencerahannya. Tadi kita fokus pada fasilitas masjid tadi Pak. Yang sepengetahuan saya Pak, fasilitas masjid itu banyak ya. Di antaranya tadi toilet, tempat duduk, tempat parkir dan sebagainya. Tadi saya tertarik dengan fasilitas toilet dan tempat duduk. Kita bercermin aja pada masjid-masjid yang dikelola sama Pemda atau dikelola sama kantor, itu sepertinya tidak sama dengan yang masjid kita ini. Kita adanya di lingkungan masyarakat, seperti Bapak bilang tadi, di sini masyarakatnya masyarakat pensiunan. Jadi pendapatan pun mungkin yang dari infak aja. Jadi kalau kita bicara tadi pendapatan kita dari mana untuk gaji berapa, itu kayaknya kita nggak bisa. Karena kita pendapat sendiri ada dari infak. Jadi yang saya menggarisbawahi bahwa di sini fasilitas di sini adalah fasilitas umum yang dipakai untuk jamaah. Kebetulan di fasilitas kita ini toiletnya ada di depan masjid dan di situ ada warung-warung sehingga memungkinkan jamaah selain jamaah juga ada fasilitas umum memakai fasilitas itu. Jadi seperti di tempat-tempat lain, di masjid-masjid lain seperti yang dikelola sama Pemda Tangerang ada seperti Al-Azhar, itu toilet dan tempat duduknya di bawah. Di Nurul Barakah aja enggak di depan, tapi di samping. Seperti itu. Tapi kenapa itu mereka bisa bersih? Ada marbotnya yang diganti dengan UMR, itu karena mereka fasilitasnya seperti kantor. Kemudian yang di Al-Azhar juga Tangerang itu digaji mungkin dipasarkan sama Pemda Tangerang. Nah kalau kita pendapatannya mungkin kita paling besar di di Jumat, pada Jumat di Pak Jumat mungkin itu bisa lebih dari 9 juta ya. Kalau yang hari-hari biasa pendapatannya hanya ya kita tahu lah standar paling puasa seperti sedekah subuh itu paling banyak. Ada dulu pernah rekor pakai 500 ya. Kalau sekarang kita nggak tahu lagi karena penggabaran diumumkan lagi kan. Itu aja mungkin penggabarannya. Nah yang tadi yang masalah fasilitas umum tadi, yang toilet, memang kalau proses bicara fasilitas itu sepertinya harusnya kita diutamakan dulu toilet itu. Kalau saya ya, secara pribadi, karena yang lain-lainnya mungkin lebih masih layak masih pakai bagus. Tapi yang toilet ini kalau bisa ya diperbaiki lagi, dan kalau bisa itu ya toiletnya diperbanyak. Karena ini di depan cuma yang saya tahu cuma ada 2 toilet. Nah, kebetulan kita itu masyarakat kita komplek, jadi mereka ini semua dari rumah udah wudu, udah bersih. Itu aja sebetulnya Pak. Kalau mau masalah saya, kita lihat toilet itu kita punya untuk fasilitas ini. Memang toilet kita itu perlu ada satu kebersihan secara periodik. Kalau kondisi kita sumber dana kita kayaknya IKM juga perlu kayak mengajak kerja bakti Pak, kerja bakti secara rutin, entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk membersihkan tempat wudhu, toilet segala macam itu dibersihkan rame-rame. Seperti yang dulu pernah dilakukan, kita melakukan kerja bakti, semua jamaah dikumpulin, diumumkan bahwa pada hari Sabtu atau hari Minggu kita akan kerja bakti pembersihan toilet sama tempat wudhu kita. Nah, diminta jamaah yang hadir ini ikut berpartisipasi. Itu saya kira jalan yang terbaik dari kita untuk kita. Karena kan terus terang aja sumber dana kita kan yang langsung kan dari trokol sama dari sukuan itu ya kan Pak. Itu. Dan saya dapat informasi juga dana yang terkumpul itu 60% itu untuk biaya gaji Pak. Untuk biaya gaji Pak. Nah, artinya di sini masih dominan sekali gaji tadi Pak.
Haji itu masih dominan, artinya masjid kita ini terbebani. Mari masalah kerja bakti tadi perlu ditingkatkan, Pak. Perlu ditingkatkan. Mungkin ini menjadi masukan bagi kita semua. Kita adakan kerja bakti lagi, Pak, secara periodik untuk membersihkan toilet sama diumumkan untuk tempat kerja bakti. wudhu. Terima kasih Pak Usman. Karena 2 minggu Karena terus terang aja sumber dana kita itu ya ada dari infak. Jumatan sama tromol yang syukuran itu mayoritas dipakai untuk bayar gaji pegawai. Jadi masih besar sekali, Pak. Baik. Oke, silakan Mas Yada, silakan Pak. Kenyamanan jamaah. Kalau sedikit flashback ke belakang dari beberapa DKM, periode DKM yang menjalani operasional masjid ini, memang secara permasalahan hampir mirip sama ya Pak, terkait dengan pasti masalah keuangan yang membutuhkan dari jemaah, terus juga mungkin terbatasnya sumber daya atau mungkin juga petugas memang secara pekerjaannya belum terlatih. Terus juga mungkin untuk menutupi hal tersebut mungkin juga secara swadaya mungkin bisa dilakukan, dan juga mungkin juga ada pihak-pihak tertentu dari para jamaah itu untuk berinisiatif atau mungkin juga menunjukkan rasa memiliki, sehingga memang hal yang tadi dibebankan itu yang memang kalau diikut sebagai masyarakat, tapi kalau mungkin bersama-sama support dari jamaah akan menjadi ringan. Nah, mungkin dari kiat-kiatnya Pak tadi sangat menarik sekali seperti kerja bakti. Sedangkan kita memang kalau mengandalkan kerja bakti juga tidak bisa memaksa Pak, kerelaan juga mungkin istilahnya keikhlasan kita kiat-kiatnya untuk mencoba supaya memang bisa kita laksanakan sama-sama supaya tanggung jawabnya kehidupan juga jadi ringan dengan support dari jamaah inisiatif dan juga rasa memiliki masjid ini. Demikian Pak, terima kasih. Masjid tadi kita membutuhkan satu organisasi. Ya. Di dalam organisasi sebelum memutuskan sesuatu kita diskusikan dengan tim tadi, dengan tim. Habis itu kita umumkan ke jamaah, apa-apa yang akan kita lakukan. Mari kita dukung bareng-bareng. Contohnya tadi kita bahwa besok hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur kita ada kerja bakti untuk membersihkan toilet, untuk membersihkan tempat wudhu, atau untuk merapikan taman. Jadi beban daripada Pak Edi senior itu bisa berkurang, gitu loh. Silakan, jadi yang diarahkan contohnya begini. Kalau kita mau bekerja membersihkan toilet atau tempat wudhu, silakan bawa alat masing-masing, ya kan? Entah semprotan, terus pembersih ini segala macam. Dan itu dimonitor Pak, direkam di mana kita umumkan kegiatan kerja bakti itu di dalam. Kita sekarang sudah punya alat ya, TV itu ditampilkan di situ Pak. Oh ya, orang Pak kalau fotonya tertampak di situ mau tidak mau akan tergugah. Oh ya, saya ada di situ nih. Kalau berbuat jelek kan malu Pak. Tapi kalau berbuat baik itu akan menjadi satu memori yang manis Pak bagi pribadi itu. Jadi artinya itu akan membuat orang jadi, ya saya dimonitor nih ya. Nah begitu Pak. Menyampaikan hanya dari kotak dan dari tromol. Nah,
kebetulan dari dulu dari DKM itu kita menghimpun tuh ada donatur tetap Pak, donatur tetap. Padahal jamaah kita itu kita lihat jamaah tetap itu subuh itu kurang lebih saya hitung itu 100 sampai 150 200. Tapi saya perhatikan juga sampai saat ini mungkin belum semuanya ya. Jadi anggota tetap itu kurang lebih baru 60 Pak sebetulnya. Tapi seperti kayak di Jawa Karyan itu waktu kita ke sana itu hampir 30.000 jemaah tetap yang donasikan setiap bulannya itu yang Jawa Karyan. Mudah-mudahan dari area sini karena untuk menutupi operasional masjid mudah-mudahan menambah untuk donor tetap. Mungkin itu seperti biasanya kalau yang menimpa Pak Radi nih, Pak Radi yang mengimbau yang menyerahkan kartu. Yang belum mungkin ya mungkin langsung ke Pak Radi aja mungkin. Itu aja Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ide atau yang disampaikan oleh Pak Sarjono itu sangat bagus. Artinya itu untuk meningkatkan sumber ya Pak, sumber pendapatan dana. Kalau tadi saya mengaitkan dengan pertanyaan Pak Radi, apakah bisa berpengaruh? Bisa Pak. Kalau masjid kita itu fasilitasnya bagus, pelayanannya bagus, kemudian takmir masjidnya juga ahli di bidangnya, itu akan menarik orang. Jamaah itu akan tertarik sehingga kalau diminta jadi donatur tetap atau kalau nggak tetap secara periodik dia akan memberikan sumbangan cepat sekali itu Pak Radi. Itu Pak Sarjono. Terima kasih Pak. Itu masukan.